Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Sabira Nur Afifah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai etika profesi konselor. Materi ini penting karena etika menjadi suatu pedoman bagi seorang konselor dalam memberikan layanan konseling secara profesional dan bertanggung jawab. Di sini pada slide ini dijelaskan mengenai siklus etika dalam konseling. Yang pertama itu memahami batas moralitas fundamental tindakan manusia. Maksudnya itu konselor harus memahami dasar-dasar moral dan nilai yang menjadi landasan dalam bertindak. Yang kedua itu melaksanakan pilar kerahasiaan, otonomi, dan kredibilitas. Yang ketiga, ada konselor harus mampu mengidentifikasi risiko yang dapat menimbulkan pelanggaran etika. Dan yang terakhir, apabila terjadi pelanggaran, maka perlu adanya sanksi atau tindakan yang sesuai untuk menjaga integritas profesi konselor. Slide selanjutnya di sini ada etika profesi. Apa sih etika profesi itu? Etika profesi konselor adalah pedoman moral dan profesional yang mengatur perilaku konselor dalam menjalankan tugasnya. Nah, etika ini itu menjadi suatu acuan dalam hubungan konselor dengan konseli, rekan kerja, lembaga, maupun masyarakat. Nah, tujuannya itu adalah agar layanan konseling yang diberikan itu aman, berkualitas, dan memberikan manfaat bagi konseli. Untuk slide selanjutnya di sini ada kode etik konselor. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan. Nah, salah satu kode etik yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan konseli. Artinya, segala informasi yang disampaikan oleh konseli selama proses konseling tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Nah, informasi tersebut hanya boleh dibuka apabila ada persetujuan dari konseli atau alasan hukum dan keamanan yang sah. Dengan menjaga kerahasiaan ini, konseli akan merasa aman dan lebih percaya kepada konselornya. Slide selanjutnya ini masih membahas mengenai kode etik konselor, yaitu yang kedua, menghormati konseli. Konselor juga harus menghormati setiap konseli tanpa membedakan latar belakang mereka, baik dari segi suku, agama, ras, gender, maupun kondisi lainnya. Selain itu, konselor harus menghargai hak dan martabat konseli serta menghormati keputusan yang diambil oleh konseli. Nah, sikap menghormati ini akan menciptakan hubungan konseling yang positif dan nyaman. Untuk slide selanjutnya ini yaitu profesionalitas. Kode etik berikutnya adalah profesionalitas. Seorang konselor itu harus memberikan suatu layanan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Konselor juga perlu terus mengembangkan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, maupun seminar. Selain itu, konselor harus bersikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Untuk yang selanjutnya ini ada salah satu bentuk pelanggaran etika adalah membocorkan rahasia konseli. Nah, hal ini terjadi ketika konselor menyampaikan informasi pribadi konseli kepada pihak lain tanpa izin. Nah, tindakan tersebut dapat membuat
konseli kehilangan kepercayaan kepada konselor, bahkan dapat menimbulkan dampak psikologis maupun sosial bagi konseli. Selanjutnya di sini masih mengenai pelanggaran etika, yaitu penyalahgunaan wewenang. Nah, pelanggaran etika lainnya adalah penyalahgunaan wewenang. Contohnya, ketika konselor memanfaatkan hubungan konseling untuk kepentingan pribadi. Nah, selain itu, memberikan tekanan, manipulasi, atau melanggar batas profesional juga termasuk suatu penyalahgunaan wewenang. Nah, perilaku seperti ini sangat bertentangan dengan nilai dan tujuan profesi konselor. Slide selanjutnya yaitu dampak pelanggaran etika. Apabila terjadi pelanggaran etika, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Yang pertama, hilangnya kepercayaan konseli terhadap konselor. Yang kedua, menurunnya kredibilitas profesi konselor di mata masyarakat. Dan yang ketiga, konselor dapat menerima sanksi dari organisasi profesi maupun institusi tempatnya bekerja. Dan slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwasannya etika profesi konselor merupakan landasan utama dalam memberikan layanan konseling serta dalam memberikan pelayanan yang pantas untuk konseli tersebut. Seorang konselor harus menjaga kerahasiaan, menghormati konseli, dan bekerja secara profesional. Dengan mematuhi kode etik, konselor dapat memberikan layanan yang berkualitas serta menjaga kepercayaan konseli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai etika profesi konselor. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, saya akan mencoba menjawab sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.